الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rasulul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada kita, jemaah. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini, jemaah, kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitabnya adalah Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang menginginkan kebaikan, orang-orang yang ingin saleh di depan Allah Jalla Jalaluhu, orang-orang yang menginginkan surga Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh melakukan amalan saleh. Karena ketika amalan soleh yang kita kerjakan bukan bersungguh-sungguh karena Allah, maka amalan soleh itu pun akan sia-sia. Di antara amal soleh yang sering kita kerjakan tiap hari adalah sholat. Maka ketika kita melakukan amalan soleh, sholat tersebut hanya sekedar adat kebiasaan, kita datang waktu maghrib sholat maghrib, kita datang waktu isya sholat isya, kita datang waktu subuh kita sholat subuh, tetapi kita kerjakan hanya sekedar adat kebiasaan. Akhirnya kita tidak memperhatikan apakah ruku kita, sujud kita, bacaan kita itu sudah benar, ataukah mungkin bacaan yang kita baca ini sudah kita pahami. Karena ternyata banyak di antara kita itu nggak paham dengan bacaan yang kita baca. Siapa di antara kita yang sudah hafal arti dari Al-Qur'an? Siapa di antara kita yang sudah hafal
Siapa di antara kita yang ketika dia membaca Al-Fatihah, dia merenungi bacaan-bacaan tersebut, atau bahkan ketika dia rukuk, apakah rukuknya adalah lurus? Ketika dia sujud, apakah sujudnya itu tumakninah? Karena Nabi SAW sering mengabarkan kepada kita, bahkan hadis yang sering kita bawakan jemaah, seseorang yang dia sholat 60 tahun dia kerjakan sholat cuma. Tapi Nabi SAW mengatakan dalam tuqbal lahu sholatnya itu enggak diterima. Kenapa? Karena ibadah atau amal soleh yang dia kerjakan ternyata dia tidak bersungguh-sungguh mengerjakan amalan tersebut. Maka lihat di antara contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang mana nanti akan disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan oleh seorang sahabat, bahwasanya di antara sungguh-sungguhnya Nabi SAW, beliau diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi diriwayatkan beliau sholat malam, kaki beliau itu sampai bengkak dan berdarah. Siapa di antara kita pernah berdiri sholat sungguh-sungguh kepada Allah Jalla Jalaluhu? Setiap rakaat sholat kita menangis, kita khusyuk mendengar Allah Jalla Jalaluhu. Kita jauh. Dan bahkan Nabi SAW diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan kita belum diampuni dosa kita oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi mana kesungguhan kita dalam beribadah? Siapa kita yang tengah malam ketika melakukan sholat tahajud, dia bangunkan istrinya, aiqadha ahlahu? Siapa di antara kita yang tengah malam bangun kemudian dia mengatakan, istriku, ayo kita sholat tahajud? Jangan gitu jemaah. Kadang kita lihat istri kita itu tidur kecapean, kita nggak tega bangunin dia untuk sholat malam. Padahal walaupun dia kecapean, kita bangunin sholat malam, itu keutamaan baginya jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Babu fil Mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh melakukan suatu amalan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-96 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih, apa yang diriwayatkan dari Allah Jalla Jalaluhu, dan ini adalah perkataan Allah. Ini adalah hadis qudsi yang Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, tapi diriwayatkan oleh Nabi SAW, dinukilkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini bukan Al-Quran, ini hadis yang diucapkan oleh Allah tapi dinukilkan atau dibawakan oleh Nabi SAW. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu dalam hadis tersebut? Idza taqarraba 'abdu ilayya bi sibrin atau ilayya sibron. Tuh, kalau ada seorang hamba atau hamba, kata Allah Jalla Jalaluhu, dia mendekatkan dirinya kepada aku sibron, satu jengkal. Taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan datangi dia satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, kalau dia mendatangiku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, kalau dia mendatangi aku satu hasta, dari ujung tangan sampai siku, aku akan datangin dia satu depan. Wa idza atani yamshi, kalau dia datang dalam menghadap aku untuk mendekat kepada aku dalam kondisi berjalan, ataituhu harwala, maka aku akan datang bergegas untuk memberikan dia kebaikan. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah? Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan suatu kebaikan yang banyak, walaupun amalan soleh yang kita kerjakan itu cuma sedikit. Dan ini diantara kemuliaan dan kedermawan Allah Jalla Jalaluhu. Allah memberikan balasan pahala kebaikan walaupun amalan yang kita kerjakan itu sedikit. Allah akan berikan lebih banyak. Bahkan hanya sekedar niatan baik saja, kata Nabi SAW, Allah berikan itu pahala sempurna. Antum berniat untuk melakukan sedekah, sudah bawa duit, duitnya hilang. Atau mungkin di dalam perjalanan sebagaimana kita sebutkan, istri antum nelpon, gas habis. Udah niatan mantap ini ke masjid mau nyoba, gas habis.
ragu atau dia sudah digas, nanti kapan-kapan nyumbang, itu sudah ditulis kebaikan oleh Allah Jalla. Apalagi kalau dia kerjakan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau dia kerjakan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan akan dilipat gandakan menjadi 600 kebaikan. Bahkan kebaikan yang lebih banyak daripada itu. Tapi ingat kasih itu. Jelas itu adalah syarat yang paling utama. Engkau mengerjakan amalan itu harus ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun amalan sedikit. Dan sering pula kita sebutkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ahabul a'mali 'inda Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu itu yang terus menerus, walaupun itu sedikit. Maka jangan pernah meremehkan amalan yang sedikit. Bisa jadi amalan yang sedikit itu yang akan membuat kita bahagia. Bisa jadi amalan yang sedikit dan remeh itu membuat kita akan dimaksudkan oleh Allah Taala ke dalam surga. Mana amalan yang remeh? Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, beliau mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang jaga aib saudaranya. Remeh amalan tersebut, remeh. Apa dia? Enggak ngomongin keburukan orang lain. Ada tetangga kita melakukan perbuatan buruk, dia enggak sengaja dengan hal tersebut, kebetulan antum lihat. Akhirnya antum tahu, antum nasihatin, tapi enggak antum sebarkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang tersebut, sebuah hadis yang sahih. Pada hari kiamat dia akan dipanggil, kemudian diberdirikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, diajak dia bersepi-sepi. Nggak diumumkan kesalahannya di depan semua orang min awali wa akhiri, dari awal penciptaan Nabi Adam sampai akhirnya. Karena kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak dikumpulkan atau tidak dipanggil di depan umum. Dipanggil dia sepi-sepi, kemudian dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, engkau melakukan perbuatan buruk ini, engkau melakukan perbuatan haram ini, engkau melakukan perbuatan maksiat, perbuatan durhaka seperti ini. Maka dia pun tidak bisa mengelak, dia mengatakan, iya ya Allah, aku melakukan semua perbuatan dosa tersebut. Dengan dia sudah merasa kecewa pada dirinya, jemaah bersedih, dan dia menganggap gak akan bisa bakalan masuk surga, jemaah. Tapi apa kata Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada orang tersebut, ghafartu laka wa satartu laka, aku ampuni dosa tersebut dan aku tutup, aku tak kabarkan ke orang lain. Dan engkau dimasukkan ke dalam surga. Dia dimasukkan ke dalam surga. Ternyata amal remeh bisa memasukkan orang ke dalam surga. Apa itu? Jaga aib orang. Apalagi kalau itu adalah keluarga kita, istri kita, kemudian suami kita, mungkin bagi ibu-ibu besar, kemudian anak kita yang ada kesalahan, kita jaga semuanya. Maka itu lebih utama. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan tuh, yang mendekatkan dirinya kepadaku hanya sekedar satu jengkal, aku balas dia dengan satu hasta. Dia datang dengan satu hasta, aku balas dia satu depan. Dia datang dengan berjalan, aku balas dia dengan bersegera, dengan lari ke dia, dengan mendatangi dia. Kurang dermawan apalagi Allah Jalla Jalaluhu. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita waktu luang, Allah memberikan kita umur sampai sekarang, Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Apa yang akan membuat kita ini merasa malas dari beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu? Apalagi kalau ibadah itu cuma 5 kali sehari misalnya, sholat aja. Maka jangan sampai kita merasa berat untuk datang sholat, jemaah, melakukan sholat, apalagi sampai meninggalkannya, jemaah. Padahal sholat itu adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Jalla Jalaluhu, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hadis yang berikutnya. Apa kata beliau di sini, hadis yang ke-97, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani
nismani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi SAW. Maghbunun, apa maghbunun? Disia-siakan. Orang kebanyakan manusia yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, dan itu kita lihat cuma. Nikmat apa itu? As-sihat wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Betapa banyak kita lihat ketika ada orang diberikan nikmat sehat waktu luang, dia jalan-jalan itu nggak haram cuma, tak jadi masalah. Jalan-jalan itu nggak haram, silakan. Cuman yang menjadi atau hal yang disayangkan, banyak kita pergi jalan-jalan tapi kita lupa ibadah. Banyak yang diberikan dia kesehatan, dia bisa main bola, dia bisa memanah, dia bisa memancing di tengah laut, kesehatan waktu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia enggak mengerjakan sholat, dia melakukan keharaman. Maka itu disia-siakan. Maka jangan sampai kita menyesal jemaah. Ketika kesehatan itu sudah mulai dicabut oleh Allah Jalla Jalaluhu, ketika waktu luang itu sudah dibuat kita sibuk dengan dunia ini, cuma apa yang akan kita banggakan dari amal soleh? Gak ada cuma. Maka mumpung kita masih sehat, mumpung kita memiliki waktu luang, gunakan waktu luang itu dalam kebaikan. Apapun kebaikan itu jangan ditinggalkan, cuma kerjakan. Ada waktu malam, gunakan untuk baca Al-Quran. Ada ketika kita di kantor, ada waktu istirahat, maka gunakan untuk membaca, menambah ilmu. Ada selesai zuhur, kadang ada lihat Masya Allah di kantor-kantor itu cuma, walaupun dia bekerja, kemudian dia ada waktu istirahat untuk sholat, kemudian dia makan, ternyata teman-teman kita itu bahkan membuat pengajian di waktu zuhur tersebut. Dia gunakan kesempatan, padahal dia sibuk masih, dan dia kerja sampai sore, dia masuk pagi, dia kerja sampai sore, tapi tetap masih diluangkan waktunya di siang hari itu untuk membaca Al-Quran. Dia gunakan untuk duduk di majelis taklim, walaupun pengajian itu cuma sebentar, 15 menit, 20 menit, tapi dia sempatkan dulu. Bahkan ada di sana jemaah, ada di sekajian di sana, sampai membeli kitab mereka. Ayo kita bahas kitab Ustaz, karena satu kitab kemarin sudah selesai. Al-Wajiz selesai di perusahaan itu, selesai. Kemudian pindah ke Mausu'ah Al-Adab Islamiyah, itu tentang masalah adab Islamiyah, sudah mulai kita bahas. Cuma semangat cuma yang tua-tua duduk, yang muda menyempatkan dirinya untuk mengingatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena sudah diberikan nikmat kesehatan sama waktu luang sampai zuhur. Nanti diberikan lagi nikmat dari setelah zuhur sampai dia pulang. Tapi dia sempatkan, karena memang kajian itu harus kita sempatkan jemaah, bukan antum kajian ketika ada waktu luang, meluangkan waktu untuk belajar, bukan belajar ketika ada waktu luang. Susah seperti itu jemaah. Apalagi kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban Allah, maka harus memang ada waktu luang kita mengerjakan hal-hal tersebut. Sholat maka ada kerjakan jemaah. Jangan tunggu, oh nantilah pas waktu jam-jam ini baru ada sholat, nggak boleh. Menunda-nunda kebaikan hal tersebut. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan beliau menyebutkan dalam kitabnya di sini, semua kita ini adalah pedagang. Pedagang, semua kita ini adalah pedagang, kata beliau di sini. Kemudian kesehatan dan kesempatan itu adalah modal kita. Di kita disebutkan oleh Syekh, kita ini adalah seorang pedagang, yang mana kesehatan sama waktu luang itu adalah modal kita. Kalau antum sebagai pedagang menggunakan kesehatan dan waktu luang itu dalam kebaikan, untung antum. Tapi kalau antum gunakan dalam perbuatan yang haram, bahkan berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka tidak ada lain yang kita dapatkan adalah kerugian, dan kita akan dihukum oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya, jemaah semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hadis yang ke-94 atau hadis yang keempat tentang masalah mujahadah. An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara
Suatu ketika kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sampai bengkak kakinya. Sholat malam tuh, bangun sholat malam sampai bengkak kakinya. Faqultu lahu, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan amalan ini wahai Rasulullah? Kenapa engkau sholat sampai bengkak kakimu wahai Rasulullah? Kenapa engkau melakukan suatu amalan sampai kayak menyiksa dirimu wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang wahai Rasulullah. Kenapa engkau lakukan hal tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah enggak boleh aku jadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, tapi beliau bersyukur dengan nikmat tersebut. Kalau kita beda lagi jemaah. Udah diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Malas kita kerjakan kebaikan, tinggal nyantai-nyantai kan sudah diampuni. Kita lakukan perbuatan yang haram, bebas, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, walaupun dia tahu dirinya dan bahkan sahabat yang dikabarkan mubasysyirin bil jannah, yang dia dijamin masuk surga, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sahabat tersebut. Bahkan orang yang pernah kita ceritakan akan keluar dari lorong ini seorang laki-laki penghuni surga, dan seorang laki-laki itu menenteng sandalnya baru selesai wudhu. Dia ketika mendengar hal tersebut tambah semangat ibadah. Oh, saya ahli surga, tambah semangat ibadah. Kenapa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu membuat dia tambah bersyukur, bukan membuat dia tambah kufur. Karena dia tahu ketika nikmat diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kemudian dia bersyukur, Allah akan lipat gandakan lagi nikmat tersebut. Allah akan berikan yang lebih banyak lagi nikmat tersebut. Allah akan berikan keberkahan lagi nikmat tersebut. Walaupun yang diberikan dari nikmat tersebut gak sama, sebagaimana yang sering kita sebutkan. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah, misalnya diberikan apa, kita bersyukur dengan hal tersebut. Mungkin Allah akan lipat gandakan nilainya, tapi Allah berikan keberkahan. Atau Allah berikan nikmat yang lainnya yang lebih penting lagi daripada hal tersebut, nikmat kesehatan dan nikmat peluang dan yang lain. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita yang harus kita contoh amalan yang dia kerjakan. Dan kita tahu jemaah bahwasanya dosa kita ini nggak sama seperti dosa Nabi, maksudnya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian kita nggak ada jaminan dosa kita akan diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu dari amalan tersebut. Maka apa yang membuat kita untuk malas ibadah? Apa yang membuat kita untuk malas berbuat baik? Ibadah itu banyak jemaah. Maka kita harus bersemangat. Berbuat baik kepada istri itu ibadah, mendidik anak itu ibadah, senyum kepada tetangga itu ibadah, murah tangan kita jemaah itu ibadah, banyak ibadah. Gak mesti antum harus mengeluarkan duit banyak. Bahkan ada ibadah yang sangat luar biasa sekali, kedudukannya sangat tinggi jemaah. Apa? Dua ibadah yang antum gak perlu mengeluarkan banyak duit, gak perlu mengeluarkan banyak tenaga, bisa dikerjakan sambil tidur, sambil duduk, sambil berdiri, bebas. Apa itu? Berdoa sama berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Berdoa sama berzikir jemaah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ketika duduk dengan para sahabat, wahai para sahabatku, maukah kalian aku kabarkan amalan yang paling bagus dari amalan kalian? Lebih bagus daripada sholat, lebih bagus daripada bersedekah, lebih bagus daripada kalian melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian amalan yang akan mengangkat derajat kalian di sisi Allah, amalan yang akan membuat kalian dicintai oleh Allah, amalan yang lebih baik daripada infak dengan emas dan perak, amalan yang lebih baik daripada engkau berjihad di jalan Allah Rabbul Alamin. Para sahabat mengatakan, apa itu wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, zikrullah Jalla Jalaluhu, engkau berzikir kepada Allah.
Kita seharian ini sudah berapa kali kita zikir? Mungkin yang kita andalkan cuma zikir selesai sholat, dan Anda yakin kadang-kadang kita selesai sholat zikir itu cuma kebiasaan saja, kita nggak paham arti yang kita baca, cuma kita mengatakan subhanallah, subhanallah. Tapi pernah kita mengatakan Allah itu maha suci, maha segala-galanya, kemudian kita merenungkan hal tersebut. Alhamdulillah, bersyukur dan nikmat Allah, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Gak ada yang menandingi kekuasaannya, gak ada yang menandingi yang memberikan rezeki. Akhirnya kita dengan mengatakan Allahu Akbar, kita bertakbir kepada Allah Rabbul Alamin. Kita tidak pergi ke dukun, kita tidak pergi ke pohon, kita tidak pergi ke batu meminta rezeki, meminta jodoh, jemaah. Karena Allah yang maha besar yang bisa memberikan semuanya, jemaah. Itu ada pelajaran tauhid di zikir tersebut. Tapi kadang kita nggak paham, kita hanya sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selesai setelah itu ya lagi nanti melakukan perbuatan maksiat, nipu orang, gibahin orang, nyaci maki orang, ngambil harta orang, kan itu yang kita lakukan. Kemudian kita mengandalkan zikir selesai sholat itu saja. Kita tidak pernah merenung bahwasanya Allah adalah segala-galanya. Allah yang senantiasa mengintai kita dan melihat perbuatan kita, kemudian kita terjaga dari perbuatan maksiat. Zikir, ingat Allah dimanapun kita berada. Bersyukur kepada Allah, kemudian berdoa. Doa kepada Allah Taala. Bukankah yang membuat Allah itu senang adalah ibadah berdoa kepada Allah dan berzikir kepada Allah? Allah kalau sudah senang sama kita, gimana? Apapun yang antum inginkan dikasih oleh Allah. Walaupun tidak sama yang kita minta, itu sering kita sebutkan. Yang contohnya ya orang yang minta uang 60 juta itu cuma minta uang 60 juta, 60 juta, 60 juta, pergi berangkat bekerja, pakai sepeda motornya, ngebut, mau nyalip mobil yang truk yang bawa mobil, kemudian tiba-tiba dari depannya ada lagi mobil truk yang bawa mobil, tinggal dikit lagi 1 senti katanya. Kalau bukan karena penjagaan Allah dan kuatnya memegang kendali motor tersebut, mungkin dia akan kesana. Dan seandainya pun dia ditabrak sama mobil yang besar, kemudian selamat, mungkin akan keluar nanti biaya operasinya 60 juta. Tapi Allah tahan, dia minta ya Allah 60 juta ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tidak membuat dia keluar uangnya 60 juta gara-gara dia ditabrak. Dikasihkan apa? Kesehatan yang dia bisa mencari lebih daripada 60 juta tersebut. Allah Akbar. Allah sangat luar biasa sekali, cuma memberikan semua yang kita inginkan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa wajjada wa shadda mi'zara, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Aisyah? Kalau sudah datang 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kata Aisyah, itu Nabi SAW menghidupkan malam harinya untuk beribadah. Karena bersungguh dan bersungguh-sungguh, dan masya Allah itu yang kita ikuti. Ada orang yang itikaf, sholat malam, di tengah malam dia sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sungguh-sungguh. Kita gunakan malam ketika orang tidur, kita membaca Al-Quran. Dan ini di antara amalan yang memudahkan orang masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi SAW? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Sholat di malam hari ketika manusia sudah pada tertidur. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi apa? Wa aiqadha ahlahu, dibangunin istri, ayo beribadah, semangat, ayo semangat. Apalagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena jelas ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di sana. Itu yang dicari, dan pasti semua kita dapat dengan malam ini. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Semua kita pasti akan melewati malam Lailatul Qadar itu, pasti. Cuman tinggal keadaan kita ngapain, ibadah kah, melakukan maksiat kah? Karena kalau sampai dia beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar tersebut, itu ibadah yang dia kerjakan tuh lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutkan oleh para ulama, pasti dapat kita semuanya. Dan Lailatul Qadar itu turun di
antara malam-malam yang 10 hari terakhir itu pasti turun di sana jemaah. Tapi kadang kita kan nggak merasakan, karena kita nggak ada niatan untuk nyari-nyari. Oh sekarang lihat cuacanya dingin kan, oh cuacanya kayak seperti apa, kan kita nggak nyari. Karena memang kita udah yakin insya Allah dapat lah. Hanya ada yang itikaf, masya Allah. Orang-orang itikaf itu pasti dapat ya jemaah. Ya kita yang lagi tidur ya nggak dapat jemaah. Nah, makanya kita disuruh taharru Lailatul Qadri fi asbil Allah min Ramadan. Semangat cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Bukan hanya itu yang dilakukan oleh Nabi, wajadda wasadda min zal. Bahkan beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya beliau. Apa? Tidak mendatangi istrinya di bulan Ramadan tersebut. Padahal kalau antum datangi istri antum kemudian berkumpul, apalagi malam berkah, kemudian antum dapat keturunan, kan bagus. Apalagi antum berdoa lagi, bagus lagi. Tapi Nabi SAW fokuskan, oh ini stop dulu. Anda 10 malam terakhir harus ibadah, kencangkan ikat pinggang supaya nggak melorot jemaah. Akhirnya Nabi SAW tinggalkan keluarganya pergi ke masjid. Ya kalau di rumah ya susah juga kita jemaah, apalagi satu kasur jemaah kan susah, terganggu kita, tergoyang kita. Walaupun memang boleh di malam hari boleh, tapi Nabi SAW di antara kesungguhannya itu untuk melakukan amalan-amalan soleh, beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Apa maksudnya di sini disebutkan oleh beliau di sini Al-Imam An-Nawawi disebutkan dalam hadis ini, i'tizalin nisa, ya jauhi istrinya. Jangan ganggu ada ibadah dulu, fokus ibadah dalam 10 hari tersebut. Itu pun kalau kita mampu. Kalau antum ya punya usaha, kemudian antum nggak perlu keluar dari masjid selama 10 hari, fokuskan ibadah. Ya kalau kayak kita kayaknya susah apalagi kalau sudah mulai 10 hari terakhir tuh ya istri-istri kita sudah mulai berteriak meminta uang untuk beli pakaian baru dan jajan. Susah kan, pusing gitu. Memfokuskan di masjid, stres juga kita berbaca Al-Quran. Ya Allah, ini beli tepung di mana, ini duitnya belum kumpul lagi. Stres kita dalam hal tersebut jemaah. Ya kalau memang nggak bisa disebutkan oleh para ulama, ya minimal lah datang ke masjid sebentar kemudian pulang. Malam harinya duduk di sana baca Al-Quran, kemudian kalau memang harus pulang ya pulang. Yang penting sempatkan diri kita untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Allah Ta'ala bersawab jemaah ini di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau tentang masalah al-mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan kebaikan atau untuk senantiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun yang dikerjakan itu hanya amalan yang sedikit, tetapi bisa jadi amalan sedikit itu yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke hadis yang 100. Kemudian seterusnya masih tentang membahas kitab atau bab mujahadah, yaitu bab sungguh-sungguh, dan kita ambil faedah dari hadis-hadis tersebut.